Namun, setelah menonton dalam waktu lama, Xuan Yuan ketertegun oleh alisnya. Tidak ada perasaan, kata Xuan Yuan ke aneh, apakah kamu salah? Mustahil. Kali ini, Hari yang langsung berkata, Pak, tidak akan pernah salah. Tidak bisakah Anda mengingat kami berempat? Kamu benar-benar tidak mengingat kami sama sekali. Xuan Yuanke memegang pipinya dengan satu tangan, berpikir lama, dan segera berkata, saya tidak ingat. Baiklah, baiklah, bangunlah. Jangan berlutut, menurutku kamu pasti menemukan orang yang salah. Aku jelas bukan Xuan Yuanke, aku Xuan Yuanke, tuanku. Saat ini, Xuan Su buru-buru berkata, kamu tidak mungkin salah. Xuan Yuanke menatap mata Xuan Su yang bersemangat dan tertegun. Tidak ada jalan. Saat ini, satu-satunya wanita, Huang Yaner, dengan mata cerah dan gigi cerah serta sedikit tidak berdaya, berkata, ambil saja orang dewasa itu kembali dulu, lalu buat keputusan. Ya, Tianhong, bagaimana menurutmu? Ya, mereka berempat telah mengambil keputusan ketika berbicara. Hei kamu lagi ngapain? Xuan Yuanke segera memeluk bulan roh merah dan buru-buru berkata, jangan main-main, jangan main-main. Yang mulia, Anda belum bangun. Anda tidak dapat mengingat kami, jadi Anda harus kembali ke daerah Anda bersama kami. Mungkin itu bisa mengingatkan Anda pada sesuatu. Kemudian mereka berempat siap untuk memulai. Tunggu, tunggu, tunggu. Xuan Yuanke langsung panik. Ayolah, orang-orang yang sulit. Aku akan kembali bersamamu, bersamamu. Xuan Yuanke buru-buru berkata, tapi aku juga punya syarat. Tianhong segera berkata, Tuan, beritahu saya saja. Memberitahu, aku menyuruhmu pergi. Apakah kamu mendengarkan? Hati Xuan Yuanke penuh dengan gosip. Aula awan ini dibangun oleh teman lamaku. Sekarang menjadi tanggung jawabku. Ketika bumi mendengar ini, dia segera berkata, ayo bawa orang-orang untuk memindahkan aula awan kembali ke alam Xuan Yuan dan memasukkannya ke dalam alam Xuan Yuan, domain, utuh. Xuan Yuanke mengangkat alisnya. Orang ini, seekor harimau kecil. Hei tunggu. Xuan Yuanke memikirkan sesuatu dan berkata, Xuan Yuanji. Xuan Yuanyu. Ya, hari bumi secara alami berkata, itu diciptakan oleh Yang Mulia di masa lalu. Alam semesta hancur, bukankah ini kelahiran dunia baru? Bumi tersenyum dan berkata, alam semesta kuno telah rusak, tetapi tidak semua batasan telah dilanggar. Tuan, kamu adalah kaisar dewa yang dihormati. Duniamu tidak begitu mudah untuk dihancurkan. Sekarang kami sudah mulai menjaganya. Tidak sulit untuk pulih ke salah satu dunia paling makmur di dunia surga dan bumi. Tentu saja, Anda membutuhkan orang dewasa untuk berada di sana, tambahnya. Xuan Yuanke melambaikan tangannya dan berkata, apapun yang kamu inginkan, syaratku adalah membawa istriku bersamaku. Nyonya, keempatnya sedikit terkejut. Saat mereka tiba tadi, mereka juga melihat komunikasi dan interaksi intim antara orang dewasa dan wanita tersebut. Mereka hanya mengira inilah wanita yang mereka cari sesuka hati. Anda tahu, sebagai kaisar dewa, orang dewasa tidak dapat melihat berapa banyak master dunia dan master domain di alam semesta dan berapa banyak wanita cantik di keluarga kuno yang menempel terbalik. Sekarang, sebenarnya menikahi wanita ini sebagai seorang istri. Tapi keempat orang itu menghormati Kaisar Dewa Xuan Yuan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Melihat bulan roh merah, mereka semua menerima kepala mereka dan menyembah, dan dengan hormat berkata, bawahan saya telah melihat istri saya. Saat ini, kepalanya masih sedikit bingung. Xuan Yuanke adalah reinkarnasi dari Kaisar Ilahi. Bagaimana mungkin, pria ini tidak melakukan apapun kecuali merasa nyaman dengan dirinya dan dia sepanjang hari. Setiap hari, Muyun adalah saudara laki-lakiku, dan Muking Yuyeyusi adalah ayah baptis dan ibu baptisku. Siapa yang tidak tahu apa yang ada di dalam dan di luar Cloud Hall? Ini dibandingkan dengan Xie King. Pada saat ini, Qi Lingyue tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah ke arah Xuan Yuanke. Orang ini benar-benar reinkarnasi dari Kaisar Dewa. Itu luar biasa. Hal kedua, aku akan pergi ke surga ketujuh. Xuan Yuanke berkata lagi, Senfu dekat dengan keluarga Yundian. Saya pergi. Yundian tidak dijaga. Saya harus memberitahu Meng Zui. Siapa Meng Zui? Keempatnya tidak bertanya, tapi mengangguk. Xuan Yuanke segera berkata, tapi aku akan mengatakannya dulu. Jika sudah dikonfirmasi pada saat itu, aku bukanlah reinkarnasi dari Kaisar Dewa Xuan Yuanyu yang kamu katakan.
Kamu tidak dapat memalingkan wajahmu dan menyangkal bahwa seseorang membunuh pasangan kita, dan kamu telah melakukannya, untuk mengirim kami kembali. Mereka berempat tersenyum pahit. Surga ketujuh, Senfu. Meng Zui juga sedang sibuk saat ini. Saat ini, di dunia Changlan, situasinya tidak stabil, dan semua kekuatan besar mulai berperang. Namun, Senfu terletak di surga ketujuh. Itu bisa digambarkan sebagai tuan. Selain itu, ia memiliki tanduk dengan aula awan di surga ke-9, dan statusnya terlepas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah apakah bawahan dari 4 dewa akan tiba-tiba muncul di Changlan suatu hari nanti dan menyelesaikan rekening setelah musim gugur. Namun sekarang, dalam 100 tahun terakhir, tidak ada masalah seperti itu. Meng Zui melihat laporan di surat itu dan mengerutkan kening serta menggeliat dari waktu ke waktu. Hingga suatu saat, sebuah suara terdengar di telingaku, "Lao Meng, ini sangat serius." Berbaring, Meng Zui menjerit dan hampir pingsan di bawah meja. Ketika dia melihat Suan Yuanke muncul dengan tenang, seluruh orang tercengang. "Kamu, dasar brengsek, membuatku takut setengah mati." Meng Zui memarahi, "Apa yang kamu lakukan di sini jika kamu tidak tinggal di surga ke-9? Tuan Senfu, bolehkah saya bertemu dengan Anda?" Suan Yuanke tersenyum dan berkata, "Oke, saya tidak miskin. Saya memutuskan untuk memberitahu Anda sesuatu hari ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Meng Zui terus melihat laporan di surat itu. "Hei, aku sudah memutuskan untuk tidak berpura-pura. Aku sudah bertengkar." Suan Yuanke merapikan pakaiannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebenarnya, saya adalah Suan Yuanke, salah satu dari 18 dewa, reinkarnator Kaisar Dewa Suan Yuanke, di dunia besar surga dan bumi di masa banjir dan kelaparan di masa lalu. Begitu kata-kata ini keluar, Meng Zui menatap Suan Yuanke, buru-buru meletakkan file itu, mendatangi Suan Yuanke, meletakkan telapak tangannya di tengah alisnya, dan berkata dengan cemas, "Ada apa denganmu? Apakah bulan roh merah terlalu sibuk, dan kehidupan antara suami dan istrimu tidak harmonis? Kamu menunggu." Meng Jinke mengeluarkan kaleng tersebut dan menyerahkannya kepada Tao Jinyuan satu persatu. "Apa ini?" Suan Yuanke berkata dengan aneh. "Ini adalah bola banteng dari seorang Taurus yang cantik." Meng Zui melihat ekspresi yang kamu tahu, dan berkata sambil tersenyum, "Adapun apa yang kamu makan, makanlah lebih banyak untuk memastikan bahwa Chiling Yue akan bahagia. Dengan cara ini, kamu tidak akan dimarahi atau dibingungkan olehnya." Meng Zui berkata di sini, tetapi berkata, "Ini sangat sulit bagimu. Diperkirakan Chiling Yue sedang sibuk dan tidak punya waktu untuk menghabiskan dunia 2 orang bersamamu." Suan Yuanke langsung tercengang. Bajingan itu mengira dia berbicara omong kosong. "Aku akan mengambilnya." Suan Yuanke menyimpan tembikar itu dan berkata, "Tetapi saya memiliki hubungan yang baik dengan Ling Yue." "Apakah Anda kenal seseorang?" "Siapa?" 17 kali semalam. Meng Zui berkata dengan bangga, "Ini aku." Meng Zui terdiam. Orang ini benar-benar menyesakkan. Melihat wajah Suan Yuanke, Meng Zui menepuk pundaknya dan berkata, "Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Masih banyak hal yang harus aku lakukan." "Tidak." Suan Yuanke menggendong Meng Zui dan berkata langsung, "Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu." Sebuah perpisahan. Meng Zui tampak tercengang. Suan Yuanke menghela nafas dan berkata, "Saya benar-benar Suan Yuanke, reinkarnasi Kaisar Dewa Suan Yuan. Sekarang, bawahan saya datang menjemput saya." "Bawahan?" Meng Zui menarik Suan Yuanke dan berkata, "Apakah kamu telah tertipu oleh bulan roh merah?" "Omong kosong." Suan Yuanke berdiri dengan tangan ke bawah, tampak seperti seorang ahli di dunia, dan berkata, "Saya tahu Anda tidak mempercayainya, dan Anda tidak dapat menerimanya. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa saya Suan Yuanke sama luar biasa dengan Muyun? Tidak, lebih luar biasa dari dia." Suan Yuanke memandang Meng Zui dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Setelah saya kembali kali ini, setelah saya menerima kekuatan dan membangunkan diri saya akan menjadi kaisar ilahi di masa depan. Jangan khawatir, dunia Changlan, kamu akan menjadi penguasa di masa depan, dan aku akan melindungi keselamatanmu. Siapapun yang berani mengganggumu tidak akan bisa hidup bersama Kaisar Dewa Suan Yuanku." Mendengar kata-kata Suan Yuanke, ekspresi Meng Zui menjadi kusam. "Suan Yuanke, kamu, betisnya sudah habis.
Anak itu tidak ada harapan. Apakah kamu tidak percaya padaku? Suan Yuanke tampak tertekan dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, awalnya, saya pikir saya akan menjadi kaisar dewa sejati dan membiarkan Anda menjadi penjaga kaisar dewa pertama saya. Sekarang tampaknya Anda benar-benar berpikir saya sudah gila dan gila, sayang. Tunggu dan lihat sendiri. Dengan itu, Suan Yuanke melambai dan pintu aula utama terbuka saat ini. Pada saat ini, Meng Zui melihat keluar kuil dan hanya melihat sosok yang berdiri di dalam dan di luar seluruh Senfu. Orang-orang itu, tidak diragukan lagi, tidak berada pada level alam dewa jalan raya. Mereka memberi orang perasaan bahwa mereka kuat dan mengerikan. Dan ribuan orang ini muncul di dalam dan di luar rumah Tuhan. Bagaimana Meng bisa mabuk dan tidak takut? Siapa ini? Meng Zui gemetar saat ini. Itu laki-lakiku. Suan Yuanke berkata dengan serius, Meng Zui, saya mengatakan yang sebenarnya. Mereka berkata, saya Kaisar Dewa Suan Yuan, reinkarnasi Suan Yuan, jadi sekarang bawa saya pulang. Jika aku tidak kembali, aku tidak bisa. Jadi aku datang menemuimu kali ini untuk mengurus Cloud Hall, saya khawatir tidak akan ada perjuangan besar di dunia Changlan. Perhatian para dewa besar akan semakin lemah. Terlebih lagi, jika aku benar-benar bereinkarnasi dengan Suan Yuanyu, aku akan diam-diam melindungimu. Bagaimanapun, Mu Yun meninggalkan semua ini, dan kita harus menontonnya. Suan Yuanke berkata lagi, baiklah, aku akan pergi dulu dan bertemu lagi. Diperkirakan kita akan berpisah. Akulah awan di 9 langit, dan kamu adalah lumpur di bumi, sayang. Petik 2. Sambil menghela nafas, Suan Yuanke pergi, dan Meng mabuk dari awal sampai akhir. Suan Yuanke, reinkarnator Kaisar Dewa Suan Yuan. Ini sungguh luar biasa. Dia, bagaimana itu bisa menjadi reinkarnasi dari Kaisar Ilahi? Tidak peduli apapun, Suan Yuanke adalah bajingan. Sampai akhirnya, Suan Yuanke dan Chiling Yue pergi bersama Tianhong. Di siang hari, Suan Su dan Huang Yaner. Meng Zui masih belum bisa bereaksi. Suan Yuanke, Suan Yuanyu, ini, Meng Zui berbisik dan perlahan menjadi tenang. Dengan lambaian tangannya, sosok Dao Dao datang, menguasai. Meng Zui berkata langsung, tunggu, ikuti saya ke aula awan surga ke-9. Mulai hari ini, semua urusan di Istana Senfu dan aula awan akan ditangani oleh saya. Ah, seorang bawahan berkata, Tuan rumah, ada Suan Yuanke dan Chiling Yue di sisi lain aula awan. Apakah kamu tidak melihat mereka pergi? Meng Zui segera berkata, baiklah, berhenti bicara yang tidak masuk akal dan bersiaplah dengan cepat. Ya, waktu, tahun demi tahun, di dunia Changlan, sifat Tianmen masih ada. Namun seiring berjalannya waktu, sifat Tianmen secara bertahap berkembang. Nampaknya dunia Changlan ini benar-benar akan berintegrasi dengan dunia baru. Namun, di dalam Changlan, kecuali pertarungan antara kekuatan-kekuatan yang muncul di langit, tidak ada keterlibatan kekuatan luar. Faktanya, tidak ada gunanya intervensi kekuatan eksternal. Kedelapan foto tersebut telah dipindahkan dan menghilang tanpa jejak. Para penggembala dan kaisar juga mati, melarikan diri dan berjalan satu demi satu. Dalam sekejap mata, sudah 1000 tahun sejak gerbang alun-alun Tianmen dibuka. Pada hari ini, di dunia Changlan, seorang pria berbaju biru, dengan rambut panjang diikat, kipas bulu di tangan dan pedang panjang di punggungnya, berjalan dengan santai di tanah datar. Di ujung bumi terdapat lautan yang tak berujung. Saat ini, di tepi pantai, seorang lelaki tua dengan satu kaki dan satu tangan duduk di sana, menyipitkan mata, membungkuk dan membungkuk. Dengan satu tangan memegang pancing, dia tampak sedang memancing dan tidur. Dia bahkan tidak menyadari bahwa tali pancingnya ditarik jauh. Ikannya ada di kail, Pak Tua. Pria parubaya di Xingyi tersenyum dan berkata, orang tua itu sepertinya terbangun dan bergumam, mengganggu mimpi orang. Pak Tua, ikannya ada di kail. Cepat dan biarkan kamu mencicipi kerajinanku. Pria itu berkata lagi, hingga saat ini, lelaki tua itu baru saja membuka matanya dan memandang lelaki di belakangnya. Namun, saat lelaki tua itu memandang, matanya yang keruh menatap pria di belakangnya untuk waktu yang lama. Pria itu tersenyum, menyingkirkan kipas kertas, maju ke depan, menarik ikan itu, meraihnya dengan satu tangan, dan berkata sambil tersenyum, ikan ini enak. Rasanya enak saat dipanggang. Dengan itu,
Pria itu sibuk di saat yang bersamaan. Hingga saat ini, lelaki tua itu sepertinya masih belum bisa berbalik karena keterkejutannya. Dia datang ke salah satu sisi batu, duduk, memandang pria itu, membuka mulutnya dan berkata perlahan, "Kamu. Ada apa?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Saya akan menjemputmu." Lelaki tua itu terkejut dan berkata, "Kamu belum mati, kamu belum mati, kamu. Di mana puisi hujannya? Di mana puisi hujannya?" Saat ini, Du Guye hampir terkejut. Pria di depannya adalah Mu Qingyu, yang terlihat di hadapan publik ribuan tahun yang lalu. Di masa lalu, Mu Qingyu terlihat sedikit terkendali dan tidak tersenyum dalam balutan gaunnya, tapi sekarang dia terlihat sedikit lebih natural dan tidak terkendali. Sejak gerbang persegi surga dibuka ribuan tahun yang lalu dan berakhirnya perang, Mu Qingyu, Ye Yuxi, dan Mu Yun semuanya tewas. Du Guye juga kecewa saat itu. Kemudian, Cloud Hall dan Shenfu semuanya dikelola oleh Meng Zhui dan Suan Yuanke. Dia bersembunyi di sini dan memancing sepanjang hari. Selama ribuan tahun, selalu. Tapi sekarang, melihat Mu Qingyu muncul, Du Guye benar-benar bodoh. Itu tidak mungkin formula dari 3 pembersihan dan 1 Qi. Pada hari itu, kamu jelas-jelas 3 dalam 1. Tubuhmu benar, kamu mati bersama Wu Qingmeng. Bagaimana kamu? Petik 2. Masih hidup. Mu Qingyu tersenyum dan berkata, ceritanya panjang. Mu Qingyu memandang dugu kamu dan berkata sambil tersenyum, dunia ini terlalu luas dan terlalu besar. Banyak hal yang tidak dapat dibayangkan. Seperti yang Anda ketahui, alasan mengapa saya berhasil mempraktikkan 3 formula Qi murni dan 1 adalah karena saya mengintegrasikan jiwa Chang Yuan dan Qing Sheng, dan saya adalah Tritunggal. Chang Yuan, Qing Sheng, itu adalah jiwa naga dan phoenix dari integrasimu, Qing dan Yu. Ketiganya adalah 1 dan 3 jiwa adalah 1. Tapi gerakan Mu Qingyu sedikit, jadi Chang Yuan dan Qing Sheng jarang terpantul. Pada tahun-tahun itu, sebenarnya aku yang mati, tapi... Mu Qingyu berpikir dan berkata sambil tersenyum, jiwa tubuhku sudah mati, tapi aku mengintegrasikan secercah jiwa ke dalam jiwa Chang Yuan dan Qing Sheng. Oleh karena itu, bahkan para dewa pun mengira aku sudah mati. Karena di dunia ini, aku tidak memiliki nafas jiwa Mu Qingyu. Tetapi selama bertahun-tahun, Chang Yuan dan Qing Sheng telah lama terhubung oleh kehidupan mereka sendiri. Ketika mereka mati, selama ada secercah jiwa bersama mereka, saya bisa membiarkan mereka hidup. Mu Qingyu segera berkata, tentu saja, itu sederhana untuk dikatakan, dan itu perlu dikombinasikan dengan seni rahasia. Ye Lao juga tahu kalau aku tidak punya kelebihan. Aku hanya ingin melihat-lihat ke sana kemari. Selama bertahun-tahun, aku benar-benar menemukan banyak rahasia dan mencoba mempraktikkannya. Benar-benar selesai. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, pengembalian totalnya adalah menukar jiwa dan ragaku dengan kematian impian Wu Qing. Para dewa mengira aku sudah mati dan layak mendapatkannya. Ya, tentu saja itu sepadan. Mimpi Wu Qing, salah satu dari 10 makhluk surgawi, mati. Meskipun Mu Qingyu juga mati, dia dapat bangkit kembali dari kematian. Namun, dia perlu memulai dari awal lagi. Tapi itu pasti sepadan. Salah satu dari 10 makhluk surgawi meninggal. Bisnis semacam ini sangat hemat biaya. Tapi, dugu kamu kemudian berkata, bagaimana dengan Yuner? Bagaimana kabarmu Yun? Ketika Mu Qingyu mendengar ini, dia terbatuk dan memanggang ikannya, tetapi dia tidak berbicara. Kamu sedang berbicara, dugu kamu berkata dengan penuh semangat. Hidupnya sudah habis. Dia diperkirakan akan mati. Kata Mu Qingyu perlahan. Katakan yang sebenarnya. Dugu Ye berteriak. Mu Qingyu berkata tanpa daya, aku benar-benar tidak tahu. Ada bencana seperti ini dalam hidup Mu Yun. Ini bukan bencana Kaisar ke-9, tapi bencana takdirnya sendiri, jadi Li Changlan tidak melakukannya. Dan Qin Mengyao dapat membantunya memecahkan bencana itu. Selanjutnya, aku tidak terlibat, aku tidak tahu, tapi Yuxi harusnya tahu. Ye Yuxi, Dugu Ye tampak penasaran. Dalam hati Dugu Ye, semua ini harusnya dirancang oleh Mu Qingyu, dan kamu Yuxi juga terlibat di dalamnya. Melihat ekspresi Dugu Ye, Mu Qingyu buru-buru berkata, jangan lihat aku seperti itu, Ye tua. Tidak semuanya telah aku rancang selama bertahun-tahun. Nyonya, dia juga punya banyak rencana. Reinkarnator Ye Yunlan, salah satunya 10 makhluk surgawi teratas, sungguh tak tertahankan. Dia baru saja menyuruhku membunuh Wu Qingmeng. Bahkan jika aku mati,
itu bukan apa-apa. Dan juga mengatakan bahwa untuk mengubah situasi Yuner, aku harus melakukannya sekali. Aku tidak mengerti. Apa kamu tidak mengerti? Aku percaya kamu. Du Guye duduk diam dan tidak berkata apa-apa. Apa yang kalian berdua inginkan? Du Guye menghela nafas, apakah sulit bagi Yuner untuk menyaksikan orang tuanya meninggal dan wanita yang dicintainya mati untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa menderita hal yang paling menyakitkan di dunia. Ketika Mu Qingyu mendengar ini, matanya berbinar, dia mengangguk dan berkata, Hah, nah, ibumu. Du Guye memarahi secara diam-diam. Mu Qingyu buru-buru berkata, orang tua, tidak ada cara untuk melakukan ini. Bahkan jika puisi hujan adalah reinkarnasi dari Ye Yunlan dan tidak bisa bertarung dengan Kaisar Ilahi. Kaisar Dewa terlalu kuat untuk dilawan. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Kita tidak bisa menjadi Kaisar Dewa, jadi kita hanya bisa melihat Yuner sendiri. Dan jika Yuner membawa takdir Kaisar ke-9, dia pasti akan menjadi Kaisar Dewa, tapi dia mungkin Kaisar Dewa boneka orang lain. Jadi kita harus menemukan cara untuk mematahkan 9 takdir kehidupannya. Sekalipun kita tidak bisa, kita harus menemukan cara untuk membangunkan takdirnya sendiri dan tidak tertindas oleh 9 takdir kehidupan. Dengan cara ini, hanya pada akhirnya kita dapat memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Kaisar Ilahi. Du Guye melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu memberitahuku tentang ini. Aku sudah tua dan tidak mau repot-repot mengurusnya. Melakukan apapun yang Anda inginkan. Du Guye sangat tidak puas. Ketika Ye Yusi meninggal hari itu, dia sudah tua, tapi diam-diam dia menitikkan banyak air mata. Ye Xiaoyao adalah muridnya, yang kemudian melampaui dia. Ye Yusi juga muridnya. Dia mengajarkan keterampilan susunan Ye Yusi dengan tangannya. Ye Yusi seperti putranya, dan Ye Yusi lebih seperti cucunya, yang sangat marah pada Susiwan. Melihatnya, dugu kamu, seorang lelaki tua, juga sopan. Tapi sekarang, Mu Qingyu dan Ye Yusi sebenarnya membuat rencana besar, dan bahkan dia tidak mengatakannya. Itu membuatnya sedih dengan sia-sia. Tidak, itu tidak sia-sia. Setidaknya sekarang, dia tidak tahu bagaimana keadaan Mu Yun. Mu Qingyu memandang dugu kamu dan tahu bahwa dugu Ye tidak senang. Dia berkata dengan lega, ini juga bukan pilihan. Kaisar Ilahi memiliki terlalu banyak cara. Anda semua tahu bahwa jika beberapa Kaisar Ilahi mengetahui dan menggunakan teknik rahasia seperti pencarian jiwa, rahasia apapun harus diungkapkan. Bahkan jika mereka terungkap, kamu akan mati demi keselamatanmu. Kami, Du Guye mendengus, siapa lagi? Banyak. Mu Qingyu segera berkata, es salju senja, Ling Yuanhai, kelaparan 11, bahasa tulong, jalur mimpi, Yuan Kuyin, benang hoka, Tianji Jue, Li Chenfeng, Wei Zichen, mereka. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, mereka semua adalah bawahan Mu Xiaotian di masa lalu, tetapi bawahan ini bereinkarnasi pada saat terakhir kekacauan. Mereka tidak tahu. Oh, tidak semua reinkarnasi. Beberapa di antaranya tidak. Du Guye tercengang. Mu Qingyu, kamu Yusi. Dia tidak tahu berapa banyak lagi yang harus dilakukan pasangan itu. Konsensus rahasia apa yang dicapai Mu Qingyu, Ye Xiaoyao, dan Xie Yuan pada tahun-tahun itu. Du Guye segera berkata, kamu tidak perlu memberitahuku. Otak orang tua itu tidak dapat menahan hal-hal ini. Mu Qingyu buru-buru berkata, tidak, aku tidak bisa memberitahumu sebelumnya. Aku bisa memberitahumu. Aku datang kepadamu untuk pertama kalinya. Mereka tidak tahu Ling Yuanhai, Bing Musno, dan kelaparan 11. Oh, dugu kamu berkata sambil tersenyum, kenapa kamu baru mengatakannya sekarang? Karena sekarang, Li Changlan, Chang Mingyan dan Suan Yuan tidak ada di Changlan. Changlan ini tidak ada nilainya. Mereka semua sudah pergi. Saya meninggalkan. Bukankah keempat dewa menghentikannya? Du Guye penasaran. Namun saat ini, beberapa sosok datang silih berganti. Gembala. Du Guye memandang Bing Muxue, Ling Yuanhai, Huang Xi dan lainnya. Teman-teman lama ini memandang Mu Qingyu satu persatu, dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Du Guye memandang Mu Qingyu dengan takjub. Apa yang Anda sebut memberitahu saya pertama kali? Apakah dia orang terakhir yang mengetahuinya? Menghadapi mata Du Guye, Mu Qingyu tersenyum canggung dan memandang beberapa orang, mengapa kamu di sini? Bukankah aku memintamu untuk menungguku?
Bing Muxue datang dan membungkuk dan berkata, meskipun Changlan, 4 dewa dan Li Changlan telah pergi, mereka masih mengirim seseorang untuk menjaga secara diam-diam. Tidak baik tinggal terlalu lama. Petik 2. Yah. Mu Qingyu melihat ke arah Dugu kamu dan berkata sambil tersenyum, kamu tua, ikut kami. Aku tidak akan pergi. Dugu Ye mendengus, aku akan tinggal di sini dan menunggu Yuner kembali. Mu Qingyu bergerak dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan membawamu menemuinya sekarang. Benar-benar, Dugu Ye tampak bahagia. Benar-benar, lalu Mu Qingyu mengeluarkan 2 potong kayu. Apa ini? Dugu Ye sangat aneh. Batang pohon dunia. Mu Qingyu menepuk 2 potong kayu dengan warna biru pucat dan berkata sambil tersenyum, bukankah Yuner mengorbankan dunia Zhu Tiantu selama perang ribuan tahun yang lalu? Saat itu, aku diam-diam mencuri sebuah koper dan menghubungkannya, tangan dan kakimu. Mendengar ini, Dugu Ye memandang Mu Qingyu dengan tidak percaya. Apa kau sendirian? Putramu sangat patah hati hingga dia akan menangis sampai mati. Beraninya kamu mengambil kesempatan ini untuk mencuri sebatang pohon dunia. Mu Qingyu memandang Dugu kamu dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan kemudian menghibur, kamu tua, jangan khawatir, tidak ada yang tahu. Pegang rumput besar, itukah yang aku khawatirkan? Anda petugas Mu Qingyu, yang saat ini tidak berhati-hati dan berhati-hati. Tidakkah kamu khawatir putramu patah hati dan putus asa? Mu Qingyu menggaruk kepalanya dan berkata tanpa daya, aku tidak mau, tapi Yusi bilang dia punya rencananya sendiri, jadi aku tidak peduli. Bunuh saja Wu Qingmeng dan Fu Wuxian, setidaknya 1. Akibatnya, kamu melihatnya, dan aku mengubahnya. Sayang sekali nanti pada saat itu, saya bisa mencapai ranah Raja Taoisme. Saya bisa mencapai ranah Raja Taoisme dan mempraktikkan metode menelan surga. Mereka berdua harus menutup telepon. Dugu Yexin lelah. Mu Qingyu berkata lagi, jangan khawatir, Ye tua. Yusi punya rencana yang cerdas dan tidak akan mengalami kecelakaan. Menurutku dia pasti sudah merencanakan hal berikutnya. Ayo, aku akan menghubungkan tangan dan kakimu. Aku tidak memiliki cukup kekuatan di masa lalu, dan aku tidak dapat terhubung dengan pohon dunia. Keluarga Lei terlalu kejam pada tahun-tahun itu. Aku akan membawamu untuk menghancurkan keluarga Lei nanti. Bajingan Lei Tianfang melarikan diri dalam perang terakhir. Aku akan kembali lagi nanti. Bunuh mereka. Mu Qingyu berkata sambil memegang tangannya. Batang pohon dunia berangsur-angsur berubah, dengan nafas kehidupan yang murni keluar. Dugu kamu berkata, saya sudah terbiasa dengan 1 tangan dan 1 kaki, jadi saya tidak perlu. Apa yang kamu inginkan adalah apa yang kamu inginkan. Kamu adalah kaisar dan dewa pertama. Kentut, apakah kaisar Arai itu kentut? Dugu Ye mendengus. Mu Qingyu mencoba beberapa kali memasang batang pohon dunia di dugu kamu, tetapi gagal beberapa kali. Li Chenfeng, Wei Zichen, Sang Liang Ren, datang dan tahan Ye Lao untukku. Mu Qingyu, brengsek. Aku bilang tidak. Mu Qingyu tidak peduli, tetapi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, pohon dunia sudah terintegrasi. Kamu dapat menyimpannya selama puluhan ribu tahun. Sama seperti tangan dan kakimu sendiri. Tidak, itu lebih baik daripada tangan dan kakimu sendiri. Mu Qingyu, Lao Zi. Hentikan mulutnya, kata Qingyu Bufen. Di sini, Mu Qingyu memasang kaki dan tangan untuk dugu kamu, lalu mengangguk puas. Namun tak lama kemudian, Dugu Ye dibebaskan dan berdiri di tanah. Tanpa diduga, beberapa dari mereka tidak bisa berjalan. Dia sudah terbiasa dengan 1 kaki dan 1 tangan selama bertahun-tahun, tapi sekarang dia tiba-tiba tidak terbiasa. Namun tak lama kemudian, ranting tumbuh di tangan dan kaki kayu tersebut. Mu Qingyu segera memotong cabang yang tumbuh. Anda tahu, betapa bagusnya itu. Selama Anda terbiasa dan mengintegrasikannya, Anda akan melangkah lebih jauh dalam bidang seni arai di masa depan. Sambil berbicara, lengan kayu Dugu Ye menumbuhkan cabang lain. Yang lain, melihat pemandangan ini, tidak bisa menahan tawa. Kepala yang bagus. Dugu Ye berteriak, saya telah menjadi manusia pohon. Mu Qingyu buru-buru berkata, batang pohon di dunia ini penuh dengan vitalitas. Biasakan saja, pada saat itu, akan ada pasokan vitalitas yang stabil. Mungkin kamu bisa menjadi puluhan tahun lebih muda. Keluar, Dugu kamu lalu memarahi, bawa aku ke Yusi. Oke, Mu Qingyu mengangguk, lalu melambaikan telapak tangannya,
dan sebuah perahu kayu muncul di telapak tangannya. Ambil ini, lari cepat, dan tidak akan ditemukan. Perahu kayu itu berubah menjadi panjang 3 kaki dan didudukkan di atasnya satu persatu. Perahu kayu itu kemudian berubah menjadi debu dan menghilang. Di mana Yuner sekarang? Dugu kamu bertanya lagi. Aku benar-benar tidak tahu kemana aku pergi, tapi Yusi harusnya tahu. Terlebih lagi, Yusi memintaku untuk meninggalkan pesan kepada Wangsinya terlebih dahulu. Mungkin anak Wangsinya menemukan Yuner. Dugu kamu berpikir sejenak dan berkata, dia dapat menemukan Yuner. Gadis itu adalah menantu perempuanmu yang paling pendiam dan cantik, dan dia adalah seniman bela diri yang kuat, yang dapat membantu Yuner keluar dari kemerosotannya. Ya, Mu Qingyu kemudian berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku ingin Bi Qingyu pergi, tapi anak Zixuan sudah tidak kecil lagi, dan tidak baik kalau orang tuanya tidak ada. Wangsinya dan Ming Yuexin adalah yang paling cocok, tapi biarkan Ming Yuexin pergi. Aku khawatir dia tidak sabar. Selanjutnya, aku menamparkan Yuner sampai mati. Dugu kamu berpikir dengan hati-hati dan mengangguk. Perahu kayu itu membawa semua orang menjauh dari dunia Changlan dan menuju dunia langit dan bumi yang tidak diketahui. Sepanjang jalan, Mu Qingyu dengan sabar menjelaskan kepada Dugu kamu melalui seluruh dunia dan seluruh wilayah. Baru pada saat itulah Dugu kamu mengetahui bahwa ada orang di luar manusia dan ada hari-hari di luar surga. Langit di balik ombak terlalu luas, terlalu luas. Ini adalah dunia baru di mana dunia surga dan bumi yang dulunya besar dihancurkan dan kemudian didirikan, dikumpulkan, dan disatukan. Pada saat yang sama, di dunia baru, terdapat daratan pegunungan yang luas. Kuil-kuil megah menjulang dari tanah dan membentang ribuan mil. Di sekeliling kuil, ada barisan tao. Cahaya mengalir dan misterius serta aneh. Di sini, di dinding gunung tinggi di depan, tampak langsung terbelah oleh pedang, dan hanya separuh gunung yang berdiri tegak. Di separuh gunung itu, ada 3 karakter besar, Istana Liuli. Istana berlapis kaca. Pada masa dunia banjir dan kelaparan, ia adalah kekuatan tertinggi dan terkuat di seluruh alam semesta. Karena Istana Kaca adalah eksistensi super yang diciptakan oleh Ye Liuli, salah satu dari 18 Kaisar Dewa. Saat ini, di balik Istana Kaca, terdapat pegunungan yang dalam, diselimuti cahaya warna-warni, yang berubah menjadi dunia kamuflase berlapis kaca. Dan karena cahaya menyelimutinya, ada sesosok tubuh yang perlahan keluar. Tidak ada apapun di sekujur tubuhnya. Matanya indah, alisnya dipangkas, hidungnya terangkat, dan ada pusaran buah pir di pipinya. Itu selalu indah. Cahaya kuat yang dipantulkan dari sekeliling menyinari wajahnya, yang membuat kulitnya sebening kristal dan selembut batu giok, namun ada sedikit warna biru air laut di matanya. Wanita seperti itu, berdiri di sana tanpa apapun, ibarat ruh dunia jam, yang membuat pikiran orang berdebar-debar. Bangun, suara halus dan mematikan tiba-tiba terdengar melalui lembah, 4935. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Saat suara itu terdengar, saya hanya melihat seorang wanita berjalan keluar dari lembah. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna putih seputih salju, dengan postur langsing dan anggun, memperlihatkan rasio emas, berdiri tegak di depan dada dan pinggang ramping. Wanita ini terlihat seperti berusia 28 tahun. Wajahnya hampir sama dengan wanita yang berdiri di lembah. Semuanya mendebarkan. Wanita berpakaian putih memandang wanita yang tidak punya apa-apa dan mengerutkan kening. Apakah kamu tidak tahu cara memakai pakaian? Wanita itu tersenyum dan berkata, menurutku aku terlalu cantik. Mengenakan pakaian akan menyembunyikan kecantikanku. Wanita rok putih itu berkata lagi, Mu Qingyu akan datang. Itu hanya untuk dia lihat. Dia juga membawa Huangxi, Dugu kamu, dan lainnya. Sesaat kemudian, wanita tanpa apapun itu sudah mengenakan gaun panjang yang menutupi tubuhnya, dengan rambut panjang diikat, memegang kipas bulu dan berdiri di sana. Seorang wanita cantik dengan pakaian pria tetap terlihat begitu menggerahkan. Pada saat ini, wanita dengan rok putih itu mengerutkan kening dan berkata, wanita yang baik, apa yang kamu lakukan dengan pakaian pria? Nyaman. Wanita berbaju putih itu berkata lagi, haruskah aku memanggilmu Ye Yusi, atau Ye Yunlan, apapun. Saat ini, wanita yang berdiri di lembah tersenyum dan berkata, jika kamu memanggilku Ye Yusi, aku akan menjadi Ye Yusi. Kemudian, penampilan wanita itu berubah drastis, dan temperamennya juga berubah.
Tanpa diduga, dia tiba-tiba berubah menjadi wanita lain. Pada saat ini, alis wanita rok putih itu semakin rapat. Bisakah kamu mengubah dirimu sendiri? Ye Liuli, meskipun kamu adalah kaisar dewa, kamu tidak bisa meremehkan 10 makhluk surgawi teratas, bukan? Ye Yusi berkata sambil tersenyum, ini juga sangat bagus. Identitas ganda dan nyaman untuk melakukan sesuatu. Hai Liuli, ini adalah penguasa istana kaca, sosok nyata yang tak terkalahkan dari salah satu dari 18 kaisar ilahi. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba sebuah perahu kayu berhenti dengan mantap di luar lembah. Beberapa sosok turun dari perahu kayu dan sampai ke lembah. Mu Qingyu lah yang datang bersama dugu kamu, Ling Yuanhai, dan lainnya. Nyonya, ketika Mu Qingyu melihat Ye Yusi, dia bergegas ke depan dan berkata sambil tersenyum, kenapa masih sama seperti sebelumnya? Ketika Ye Yusi mendengar ini, dia segera berubah menjadi penampilan aslinya, Ye Yunlan, salah satu dari 10 makhluk surgawi teratas. Mata Mu Qingyu berbinar saat melihat Ye Yusi bisa berubah dengan bebas. Seorang wanita, bisa jadi dua wanita. Mu Qingyu tiba-tiba memiliki ide yang berani di dalam hatinya. Tapi kamu Yusi tidak menyadarinya. Dia memandang Mu Qingyu dan bertanya, apakah kamu melihat Li Changlan? Ya, sebelum kamu Yusi bertanya, dugu kamu maju dan memotong dahan yang tumbuh di lengan dan kakinya saat dia berjalan. Dia benar-benar menjadi manusia pohon. Haruskah orang tua itu memanggilmu Tuan Ye Yusi atau Tuan Ye Yunlan sekarang? Ye Yusi maju dan meraih lengan dugu Ye dan memotong dahan di lengannya. Dia berkata, ada apa, Pak Tua? Suami dan istrimu bermain sangat dalam sehingga mereka menggertak orang tuaku. Tapi Ye Yusi berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kamu selalu perhatian. Dugu kamu lalu berkata, baiklah, sebaiknya kamu hidup. Sekarang beritahu aku apa yang terjadi. Melihat dugu Ye terbebas dari amarahnya, Ye Yusi langsung berkata, sebenarnya tidak apa-apa. Hari itu, aku benar-benar membakar diriku sendiri, tapi akhirnya jiwaku lolos ke tubuh baruku. Aku bereinkarnasi, tapi aku meninggalkan jejak sumber jiwaku dan menyegelnya di tubuhku sebagai Ye Yunlan. Saat itu, saya ingin tetap tinggal. Jika reinkarnasi mati, separuh jiwa tidak akan mati jika tertarik oleh separuh lainnya. Jadi aku menggunakannya terakhir kali. Dugu Ye melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana dengan Yuner? Bagaimana dengan dia? Apakah kamu sudah menemukan cara untuk menyelamatkannya? Pikirkan tentang itu. Ye Yusi berkata sambil tersenyum, saya adalah salah satu dari 10 makhluk surgawi teratas pada tahun-tahun itu. Yuan umur panjang Yuner telah habis. Ini bukan masalah besar. Saya memiliki pil pengunci kehidupan surga campuran yang tak terbatas di sini. Itu adalah Tuhan yang tiada taranya pil yang melampaui Daodan. Aku akan diam-diam mengembalikannya ke Yuner dan aku tidak akan mati. Mendengar ini, Dugu Ye menghela nafas lega. Sepertinya kamu telah berpikir dengan baik. Setelah berpura-pura mati, kamu mencoba mengeluarkan Yuner dari kendali takdir Kaisar ke-9. Dugu Ye benar-benar lega. Itu bagus. Tetapi pada saat ini, Ye Liuli berkata dengan suara halus, Ye Yunlan, saya harus mengingatkan Anda bahwa tubuh reinkarnasi Anda telah dihancurkan. Anda sendiri yang telah meminum pil pengunci kehidupan surga campuran tanpa batas itu. Saat kata-kata Ye Liuli jatuh, saat berikutnya, pemandangan menjadi sunyi. Untuk waktu yang lama, Ye Yusi berkata perlahan, ya. Pada saat ini, Mu Qingyu juga terlihat aneh. Dugu Ye berdiri di sana dan menatap pasangan itu. Apakah kedua orang ini benar-benar menganggap Mu Yun sebagai putra mereka? Apa sekarang? Ye Yusi memandang Mu Qingyu. Mu Qingyu bertanya padaku, bagaimana aku tahu posturnya? Pasangan itu memandang Ye Liuli. Ye Liuli menghela nafas dan menghilang. Pada saat ini, orang-orang saling menatap dan benar-benar bosan. Dunia surga dan bumi telah lahir selama 300 juta tahun sejak masa banjir dan kelaparan. Dengan perkembangan 300 juta tahun, dalam 200 juta tahun pertama, ilmu bela diri di dunia langit dan bumi terus dikembangkan dan ditingkatkan, hingga akhirnya muncullah apa yang disebut sistem lengkap dan tercanggih. Dewa tertinggi ada. Yang pertama menjadi 9 kaisar dewa bisa dikatakan berada jauh di atas dan mendominasi segalanya. Kaisar Dewa Changlan Li Changlan. Saat senja, Kaisar Futu. Jade Sura, Dewa Shuro. Kaisar ilahi tidak memiliki hari-hari anjing. Potuo kuno, Dewa Potuo. Xuanling,
dewa dari 10 kaisar Dharma. Surga menghukum kaisar ilahi dan awan cerah. Gu Beichen, dewa Qing Qiao. Kaisar dewa kaca meninggalkan kaca berwarna. Kesembilan orang ini, pada saat kesempurnaan seni bela diri dalam beberapa tahun terakhir, menjadi kaisar dewa. Mereka dapat digambarkan sebagai keberadaan Tuhan di dunia yang begitu luas dan tak ada habisnya. Belakangan, Li Changlan, kaisar dewa Changlan, yang telah memberikan kontribusi luar biasa pada sistem seni bela diri di segala usia, dapat disebut sebagai orang pertama. Dia sendiri yang mengangkat kaisar dewa dan melatih 9 kaisar dewa. Kaisar dewa yang misterius, langit yang misterius. Dewa Yixun di Yixun, satu jurang yang Tuhan perintahkan satu jurang. Dewa yang abadi kembali menjadi dewa yang abadi. Kaisar dewa Changming Yan. Kaisar dewa Suanyuan. Batu dewa surga terhubung ke langit. Kaisar dewa Tianyuan Lin Tianyuan. Dan Sangyu dari istana Tianyu Sendi. Kesembilan dewa ini kemudian terbentuk, tetapi tidak berarti bahwa 9 dewa ini lebih rendah dari 9 dewa yang asli. Dewa Kaisar adalah dewa, penguasa dan penguasa antara langit dan bumi. Lebih dari 100 juta tahun yang lalu, di dunia langit dan bumi, 18 dewa berperang. Dipimpin oleh Li Changlan dan para dewa yang dipimpin oleh Mufutu. Mereka melancarkan perang yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dikenal sebagai bencana kapur Yuan dan perang 18 dewa. Perang ini akan menghancurkan dunia yang telah berlangsung selama 200 juta tahun. Dunia tidak akan ada, namun kemudian, setelah lebih dari 110 juta tahun, dunia baru lahir kembali. Tepatnya, ini bukanlah kelahiran, tapi dunia yang hancur. Dalam lebih dari 100 juta tahun ini, ia mulai pulih, yang disebut sebagai dunia baru dalam sejarah.